Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga tetap semangat mengikuti pembelajaran kali ini ya. Materi kali ini mengenai pasar bebas. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa memahami pengertian pasar bebas dan bisa mengidentifikasi organisasi atau badan pengelola pasar bebas. Secara umum, pasar bisa diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Tapi dalam ilmu ekonomi, pasar adalah sarana bertemunya permintaan dan penawaran, yang artinya tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk selalu bertemu. Pasar terdiri dari pasar tradisional dan pasar modern. Tetapi ada juga yang disebut dengan pasar bebas. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan pasar bebas? Pasar bebas atau dikenal dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi atau pembedaan terhadap kegiatan ekspor dan impor. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan hal-hal berikut. Yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur. Dan yang keempat, akses informasi pasar yang tidak diatur. Organisasi atau badan pengelola pasar bebas di dunia terbagi 5. Yang pertama MEA, yang kedua AFTA, yang ketiga APEC, yang ketiga MEE, dan yang kelima WTO. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang disebut dengan MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN. Artinya, semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara menerapkan sistem perdagangan bebas. Tujuan MEA yang pertama, MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan usaha kecil menengah. Yang kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Yang ketiga, MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional atau Single Market and International Product Base. Yang keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dan anggota MEA terdiri dari 10 negara yang terletak di kawasan ASEAN. Organisasi yang kedua ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan. Tujuan dibentuknya AFTA yang pertama menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment. Dan yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Organisasi yang ketiga ada Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Berdirinya organisasi APEC dilatar belakangi akibat runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis dan Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Tujuan pembentukan dari APEC yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Tujuan yang kedua memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Yang kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Dan yang keenam, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Organisasi yang keempat ada MEE atau
masyarakat ekonomi Eropa. Pembentukan MEE dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi dan politik negara-negara Eropa pasca Perang Dunia II yang mengalami perpecahan dan kekacauan. Selain itu, beberapa negara Eropa menginginkan sebuah kerjasama ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan perdamaian masyarakat Eropa. Gagasan pembentukan MEE berawal ketika Prancis dan Jerman Barat memiliki keinginan untuk melakukan kerjasama dalam sektor industri baja dan batu bara. Tujuan dibentuknya Uni Eropa atau MEE yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang keempat, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Dan yang terakhir, ada organisasi World Trade Organization atau WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Tujuan dibentuknya WTO yang pertama meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Kelima, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan yang ketujuh, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Demikianlah materi pasar bebas. Ternyata pasar bebas berbeda dengan pasar tempat di mana kita membeli barang kebutuhan sehari-hari ya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.